Shalom Bapak Ibu Saudara, senang kali kita bisa bertemu walaupun hanya lewat media sosial atau rekaman YouTube, tapi saya percaya bahwa pewahyuan yang Tuhan berikan pada kita semua itu sangat-sangat besar dan itu akan bekerja dalam kehidupan setiap saudara dan saya juga. Oleh karena itu, saya bersuka cita saat ini saya akan mengupas mengenai Yesaya 53, satu ayat yang sering kali kita bahas, yang sering kali dibicarakan, yang berbicara tentang bagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan Injil dan dia menanggung segala sakit penyakit kita. Saudara, ada satu hal yang saya perhatikan bahwa apa yang Yesus lakukan pada waktu dia datang ke dunia itu di dalam banyak kumpulan anak-anak Tuhan itu sekarang sudah tidak terlalu diperhatikan lagi. Sayang sekali ya, tetapi saya punya kerinduan bahwa apa yang Yesus lakukan, fokus yang dia kerjakan selama dia melayani, itu kita boleh juga melakukan. Karena Tuhan Yesus katakan, uh, kita akan bisa melakukan, kalau kita percaya, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang Yesus lakukan, bahkan perkara yang lebih besar. Jadi apa yang Yesus lakukan itu adalah mendengar suara Bapanya, dan dia melakukan segala perbuatan baik. Kita lihat di Kisah Rasul 10, ayat 38. Firman Tuhan berkata demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana ia mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi Tuhan Yesus datang, yang pertama dia lakukan adalah menolong orang, bukan dengan sesuatu yang sifatnya, saya mau katakan Yesus melakukan segala sesuatu dengan sifatnya divine atau ilahi. Dia memberitakan Injil, tapi dia menolong orang. Fokus yang pertama adalah menyembuhkan orang sakit, membebaskan mereka yang terikat, sehingga orang tertarik kepada pengajarannya. Lalu dia memberitakan kerajaan Allah atau tahun perkenanan Allah sudah datang, sudah dibuka. Nah kalau sekarang agak dirubah saudara ya, orang lebih kepada relationship antar manusia, baru memberitakan Injil. Nah porsi penyelamat, kesembuhan, porsi melepaskan dari segala ikatan, menolong orang dengan sesuatu yang divine, itu agak-agak jarang disentuh sekarang ya. Sekalipun yang saya katakan tadi membangun relationship ya dengan orang-orang sekitar kita, orang bilang oikos kita gitu. Itu adalah hal yang baik. Tetapi kenapa tidak kita lakukan apa yang Yesus lakukan? Yesus berjanji bahwa kita akan melakukan hal yang sama kalau kita percaya kepada Dia. Mari saudara, saya mau ngajak kita untuk berani berjalan dalam sesuatu yang divine atau sesuatu yang ilahi. Kita buka Yesaya 53. Yesaya 53 ini dimulai dari perikopnya sebetulnya dari Yesaya 52 ayat 13. Ya, saya akan baca secara singkat karena saya akan fokus di beberapa poin yang menjadi nuggets kita pada saat ini. Ya, ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ya, ini bicara tentang Yesus, dia akan berhasil. Nah, dan orang banyak akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar, mereka pahami. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa adalah pengusaha taman dan dia adalah pokok anggur, taruk itu, pokok anggur. Ya saudara, kalau kita lihat tanaman memang akar tidak pernah dipandang orang. Ini yang digambarkan oleh Yesaya 53. Yang dipandang orang itu adalah buahnya, tumbuhannya, tapi akarnya tidak pernah dipandang orang. Dan Yesus mengambil posisi itu. Ya. Di sini dikatakan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Sudah bayangkan untuk menjadi pokok anggur supaya kita bisa tumbuh di dalamnya. Ia melakukan banyak hal yang tidak enak. Bagian yang tidak enak dia ambil.
Kemudian seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Saudara lihat, ayat 4 ini waktu bicara tentang menanggung penyakit dan kesengsaraan kita, itu ada kata sesungguhnya. Bahasa Inggrisnya katakan surely, sesungguhnya, sesuatu yang ditekankan. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Ya. Ketika ayat ini berbicara keselamatan, kita lihat ayat 5, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya. He was wounded for our transgression. Kemudian, ia diremukan karena kejahatan kita. He was bruised for our iniquities. Ketika bicara tindasan karena pelanggaran dan pemberontakan kita, tidak ada kata sesungguhnya. Mengapa, saudara? Karena itu semua bagian yang diambil oleh Tuhan Yesus. Dia lakukan itu sesuatu yang pasti. Tapi waktu bicara sakit penyakit, dia mau tekankan, karena banyak anak-anak Tuhan sampai saat ini, itu segampang menyerah kalau dapat sakit penyakit atau karena hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya, itu gampang menyerah. Di sini ditegaskan sesungguhnya. Jadi paket keselamatan itu komplit, saudara. Kita diselamatkan, dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Itu bukan hanya roh kita, tapi Allah ingin jiwa dan tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Ya. Harus pindah semua. Makanya ada penekanan kata sesungguhnya. Kemudian ganjaran ayat 5 tadi, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya, kepada Yesus, segala kejahatan kita sekalian. Ya. Kemudian saya akan loncat karena saya akan masuk ke ayat yang akan kita renungkan pada saat ini. Ya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, jadi pertama, ia akan melihat keturunannya. Siapa keturunannya? Kita adalah keturunan ilahi. Ya. Saudara, kita dilahirkan dari benih yang tidak fana, dari firman Allah yang kita percayai. Jadi kita adalah keturunan firman. Ya. Bukan hanya itu, tetapi segala kehendak Allah yang Tuhan Yesus lakukan, itu pasti dan harus terjadi. Ayat 12, saya akan kupas ayat 12 ini agak lebih panjang lebar. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Perhatikan kalimat di sini. Aku, kata Allah, akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ya. Saya mau coba ajak kita semua melihat dalam bahasa, di versi yang saya pegang adalah New King James, dikatakan, ya, tidak jauh berbeda dengan King James, ya. Therefore I will divide him, aku akan membagi dengan dia a portion with the great. Jadi Allah bicara kepada Tuhan Yesus, aku akan membagikan satu porsi kepadanya bersama orang-orang besar. With the great. With itu adalah bersama orang-orang besar. Siapa orang-orang besar yang dimaksud ini? Atau saya mau katakan begini, pada waktu Yesus memberitakan Injil di muka bumi, pernahkah dia menyebut mengenai siapa orang besar ini? Karena ini penting, saudara. Sekali kita tahu, kita dapat ini, saudara, kita akan di-encourage, kita akan dimotivasi lagi, kita akan dibakar lagi roh kita untuk mengerti bahwa, oh ternyata ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Saudara ingat di Matius pasal 11, ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Inilah
kalimat yang saya lihat di Alkitab muncul yang bertalian erat dengan Yesaya pasal 53. Yesus mengatakan bahwa dari mereka yang dilahirkan dari semua nabi-nabi, yang paling besar adalah Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis tidak berbuat mukjizat apapun, dia hanya membaptis orang. Mengapa dia besar? Dan ingat, kalau kita bicara besar, hanya Allah yang besar. Jadi kita akan besar kalau kita dekat dengan Allah. Melakukan mukjizat itu adalah hal yang baik, sesuatu yang divine. Tetapi Alkitab mendefinisikan besar itu beda, saudara. Sekalipun Yohanes Pembaptis tidak seperti Nabi Elia, tidak seperti Musa yang melakukan banyak mukjizat. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Artinya dia mengatakan, ini dia, Yesus datang. Itu sebabnya dia besar. Kalau nabi-nabi sebelumnya memberitakan, dia akan datang. Yaitu Yesus belum datang. Dia, Yesus akan datang. Atau sekalipun mereka memberitakan mukjizat, tapi berita yang mereka bawa adalah nubuatan. Yesus katakan semua nabi-nabi bernubuat tentang aku. Semua. Ya. Tetapi yang paling besar adalah Yohanes Pembaptis, karena dia katakan, lihat anak domba Allah. Jadi dia memperkenalkan Yesus pada saat itu sudah datang. Sekarang, Yesus katakan, namun mereka yang terkecil dalam kerajaan surga, yaitu saudara dan saya, itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena di dalam kita ada kerajaan surga. Jadi saudara, singkat kata saya mau katakan begini. The great yang dimaksud di Yesaya pasal 53 adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu saudara dan saya. Jadi waktu Tuhan bernubuat melalui Nabi Yesaya mengatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar. Artinya, saudara, di sini dikatakan Allah akan memberikan porsi kepada Tuhan Yesus yang sudah melakukan karya salib, bukan kepada Tuhan Yesus saja, tetapi kepada kumpulan orang yang dibilang the great, yaitu saudara dan saya. Ini kita harus confirm dulu, harus pahami, kita harus berakar di sini, saudara. Bahwa sejak kita menerima Kristus, kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 16 katakan, kita bukan lagi Kristus yang biasa-biasa. Ya, tidak boleh ada orang memandang kita sebagai Kristus yang biasa. Kita adalah Kristus, kehidupan kita adalah Kristus. Kita adalah the great yang dimaksud oleh Bapa di surga, di mana kita mengambil porsi bersama dengan Yesus. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita adalah anak, kita ahli waris, kita adalah the great yang menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagian pertama, kita sudah melihat bahwa di Yesaya 53 ayat 12, sebab itu Allah akan membagikan kepada Yesus satu porsi bersama-sama dengan orang besar, with the great. Itu sebabnya Alkitab berkali-kali mengatakan kita memiliki janji-janji. Kita memiliki harta yang tersimpan di surga. Kita memiliki segala kepenuhan Allah. Kita memiliki berkat, segala berkat rohani yang ada di surga dan di bumi. Efesus mengatakan seperti itu. Dan kita menjadi the great, ahli waris, joint heir bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dalam bahasa Inggrisnya bilang begini. And he shall divide the spoil with the strong. Yesaya 53 ayat 12 katakan, and he shall divide, dia akan membagi-bagikan spoil. Spoil itu apa? Jarahan. With the strong. Siapa pula the strong di sini? Sekali lagi, the strong itu adalah saudara dan saya. Itu sebabnya berkali-kali dikatakan di perjanjian baru, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Mengapa? Karena ada spoil, ada jarahan yang Tuhan Yesus datang pada waktu dia masuk ke alam maut, dia mendobrak alam maut, dia mengambil kunci otoritas itu dari iblis, dan dia mengambil segala sakit penyakit kita ditebus, kemiskinan kita ditebus, segala keterikatan kita, segala pressure yang harusnya
kita terima dari iblis itu semua diambil sebagai spoil, sebagai jarahan, dan itu akan dibagikan tapi kepada the strong. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, sekalipun Tuhan ingin memberikan, kita tidak akan bisa menerima, saudara. Itu sebabnya berkali-kali Tuhan mengatakan, jadilah kuat. Supaya apa? Supaya jarahan itu bisa dibagikan kepada saudara dan saya. Kesembuhan itu bisa menjadi milik kita, kebebasan, kelepasan dari segala keterikatan bisa menjadi milik saudara dan saya. Itu sebabnya di dalam gereja ada 5 jawatan untuk memperlengkapi kita, supaya kita ngerti bahwa kita adalah the great di dalam Kristus Yesus, orang-orang besar, ya, lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kemudian kita adalah the strong di dalam Tuhan Yesus. Ada banyak ayat, kita akan buka di 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang divine. Saudara, saya mau ajak kita semua untuk, khususnya yang ada di bawah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, stop mendefinisikan kasih karunia sebagai undeserved, unearned, unmerited. Sekalipun itu benar, saya ingin saudara fokus kepada definisi Alkitab. Kasih karunia adalah hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Allah oleh Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1 dan 2 mendefinisikan seperti itu. Oleh iman kita mengakses hidup dalam damai sejahtera. Ya, oleh iman juga ayat 2-nya kita mengakses kasih karunia itu. Jadi kasih karunia adalah hidup dalam damai sejahtera, bergaul dengan Allah. Nah, dari pergaulan dengan Allah, inilah 2 Timotius 2 ayat 1 katakan, jadilah kuat karena pergaulanmu dengan Allah, bukan karena memahami bahwa kita sudah diampuni. Sudah, itu benar, kita diampuni, kita dikuduskan satu kali untuk selamanya, itu benar. Tapi kekuatan kita adalah karena kita bergaul dengan Allah setiap hari. Itu adalah kasih karunia yang sesungguhnya definisi Alkitab. Saudara, bergaul dengan Allah memang betul ya, kita bisa bergaul satu roh dengan Allah, itu adalah sesuatu yang kita tidak deserve dan kita tidak bisa merit itu, kita tidak bisa dapatkan. Itulah muncul definisi unearned, undeserved, unmerited favor, kemurahan Allah. Ya, tapi fokusnya jangan itu kulit kalau saya bilang. Masuk lebih ke dalam, bahwa apa yang kita dapatkan tanpa yang seharusnya kita tidak layak dapatkan, kita tidak bisa merit dengan perbuatan kita, itu adalah hidup dalam damai sejahtera. Itu hanya bisa diakses oleh belief system Allah yang kita pakai, yaitu iman. Oke? Jadi, sebab itu anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dan Tuhan Allah katakan di dalam Yesaya 53, kepada Tuhan Yesus akan diberi porsi, satu porsi. Saya percaya itu adalah berkat di surga dan di dunia. Kita memiliki berkat keturunan, ya, bukan kutuk keturunan. Ya. Kita memilikinya bersama dengan Yesus. Dan segala jarahan yang Tuhan ambil di kayu salib, selama 3 hari dia masuk ke dalam dunia orang mati, itu hanya bisa dimiliki oleh mereka-mereka yang mau kuat di dalam Tuhan. Satu lagi ayat mengenai kuat di dalam Tuhan, 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Oke? Saudara, jadilah kuat, supaya apa yang Tuhan Yesus lakukan tidak menjadi sia-sia. Jadilah kuat, supaya gelar the great di dalam Kristus, kita orang besar di dalam Kristus, lebih besar di Yohanes Pembaptis, itu tidak menjadi sia-sia, saudara. Dan jadilah kuat oleh kekuatan karena kita bergaul di dalam damai sejahtera Allah. 2 hal ini penting, saudara. Bahkan pada waktu Rasul Paulus berbicara tentang kasih karunia dan hukum Taurat di kitab Galatia, ya, sangat kental sekali ini bicara. Yang hukum Taurat selalu diwakilkan dengan sunat. Sunat itu bicara tentang hukum Taurat. Ya, yang tidak bersunat bicara tentang kasih karunia Allah. Allah mau bergaul dengan kita karena Kristus. Ya. Ada 2 ayat yang dikatakan di dalam kitab Galatia. Yang pertama, Galatia 5 ayat
6. Dikatakan, sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Dalam konteks ini bicara tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus, saudara mau dalam hukum Taurat, mau tidak hukum Taurat, ya, tidak ada artinya, ya, atau tidak membuktikan apa-apa. Tapi yang penting adalah iman yang bekerja oleh kasih. Oleh iman itulah kekuatan kita muncul. Iman itu bicara tentang kekuatan. The strong. Itu sebabnya mereka yang bertegak tercacak di dalam iman itu kuat dan tahan uji. Bukan soal debat hukum Taurat kasih karunia, hukum Taurat kasih karunia. Itu masalahnya adakah iman, adakah belief system Allah, adakah di dalam hati kita. Yang kedua, Galatia 6 ayatnya yang ke-15. Ya, sekali lagi diulang. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, itulah yang ada artinya. Apa itu ciptaan baru? Saudara menjadi the great, lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi dua hal yang ditekankan pada waktu Paulus bicara soal hukum Taurat dan kasih karunia. Sudahlah, jangan berdebat lagi soal itu. Tapi adakah iman yang membuat kita kuat di dalam Kristus? Atau apakah kita sudah menjadi ciptaan baru yang membuat kita the great di dalam Kristus Yesus? Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Jadilah the great di dalam Tuhan Yesus. Jadilah the strong karena pergaulan bersama firman Allah dan Roh Kudus, fellowship yang indah bersama Roh Kudus, sehingga apa yang Tuhan Yesus lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi kita dapat mengalaminya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.